Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranfia Jancinta, NPM 224111050. Saya dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia tentang mengetahui dan memahami jenis dan tahap-tahap wawancara. Yang pertama yaitu jenis-jenis wawancara. Wawancara terstruktur, metode wawancara yang mengikuti panduan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu metode wawancara yang lebih fleksibel, di mana percakapan mengikuti arus alami tanpa panduan. Yang ketiga yaitu wawancara panel. Wawancara panel adalah dengan lebih dari satu wawancara sekaligus. Biasanya terdiri dari pakar dan anggota tim. Yang terakhir yaitu wawancara telepon. Wawancara yang dilakukan melalui telepon umumnya untuk menghemat waktu dan biaya. Next, selanjutnya tahap-tahap wawancara. Yang pertama yaitu persiapan. Meneliti perusahaan dan peran yang dilamar, mempersiapkan pertanyaan yang relevan. Yang kedua yaitu pendahuluan, mengenalkan diri, membangun hubungan, dan menetapkan suasana yang nyaman. Yang ketiga yaitu pertanyaan inti, mempertanyakan informasi penting tentang pengalaman, keterampilan, dan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan tambahan dan penutup, mengajukan pertanyaan tambahan, memberikan kesempatan kepada wawancara untuk bertanya dan menutup wawancara. Next, selanjutnya menentukan tujuan wawancara. Yang pertama yaitu tujuan informasi, mendapatkan informasi tentang calon karyawan, kecocokan dengan perusahaan dan peran yang ditawarkan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi, mengevaluasi kompetensi, keterampilan, dan kepribadian calon karyawan. Dan yang ketiga yaitu tujuan penjualan, memperkenalkan calon karyawan tentang perusahaan dan peran yang ditawarkan. Next, selanjutnya persiapan sebelum wawancara. Nah, yang pertama yaitu mencari informasi tentang perusahaan atau mengumpulkan pengetahuan tentang visi, misi, budaya kerja, dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan jawaban, memikirkan dan berlatih jawaban untuk pertanyaan umum yang mungkin diajukan. Dan yang ketiga, membawa dokumen, yaitu membawa salinan CV, surat lamaran, dan dokumen lainnya yang relevan yang mungkin diminta. Next, selanjutnya, teknik bertanya dalam wawancara. Nah, ini sangat penting ya teknik ini. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang meminta calon karyawan untuk memberikan jawaban yang terperinci dan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu contohnya ya seperti apakah kamu memiliki pengalaman pekerjaan sebelumnya? Itu contoh dari pertanyaan terbuka. Nah, sedangkan pertanyaan tertutup ini adalah pertanyaan yang membatasi calon karyawan untuk memberikan jawaban yang singkat dan konkret. Jadi, pertanyaan tertutup itu contohnya seperti apakah kamu senang bila mendapatkan pekerjaan? Contohnya seperti ini. Apa yang kamu sukai dari? Apakah kamu menyukai pekerjaan ini? Seperti itu. Contohnya sangat singkat untuk menjawab. Yang kedua itu pertanyaan situasional. Jadi pertanyaan yang menempatkan calon karyawan dalam situasi nyata untuk mengukur tanggapannya. Dan yang terakhir itu pertanyaan pengalaman. Pertanyaan yang menerima calon untuk menjelaskan pengalaman sebelumnya. Ini masuk juga ke pertanyaan terbuka tadi ya.
Dan pertanyaan situasional ini sepertinya masuk ke pertanyaan tertutup tadi. Next, selanjutnya kiat-kiat berhasil dalam wawancara. Nah, yang pertama yaitu memahami pertanyaan. Jadi kita mendengarkan pertanyaan dengan cermat sebelum memberikan jawaban yang relevan. Jadi kita mendengarkan dan menjawabnya juga tuh harus relevan ya, harus berbobot. Yang kedua yaitu menunjukkan kepribadian. Jadi dalam wawancara kita menunjukkan citra diri kita apa adanya dan menampilkan kepribadian yang positif dalam berbicara, yakin dalam berbicara wawancara. Yang ketiga yaitu memberikan contohnya. Contohnya jika diberikan pertanyaan tentang pengalaman ya kita harus memberikan dan menjelaskan keterampilan yang pernah kita lakukan. Yang keempat yaitu menanyakan pertanyaan. Di dalam wawancara kita bukan hanya ditanya tapi kita juga harus mengajukan satu pertanyaan di akhir wawancara. Seperti contohnya di dalam perusahaan ini apakah memiliki nilai yang baik dalam suatu jabatan yang akan saya tuju nanti. Jadi harus mempunyai pertanyaan ya. Next, selanjutnya kesalahannya harus dihindari dalam wawancara. Yang pertama yaitu tidak mempersiapkan pertanyaan yang tadi ya. Jadi dalam wawancara harus menyiapkan pertanyaan. Jadi bukan hanya ditanya tapi juga bertanya. Yang kedua yaitu tindakan mempersiapkan jurusan. Jadi tidak mengetahui dengan baik pengetahuan sebelum kita diwawancara kita harus mengetahui apa saja sih yang ada di jurusan yang ada di dalam suatu perusahaan itu, biar ketika kita ditanya kita mengetahui apa yang akan kita tuju. Yang ketiga yaitu tidak berpakaian tepat. Tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar perusahaan atau peran yang dilamar. Jika ingin melamar itu atau ingin wawancara, kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat yaitu terlalu banyak bicara. Tidak memberikan kesempatan kepada wawancara untuk bicara dan mendominasi percakapan. Yang terakhir itu next, kesimpulan. Baik, kita sudah memasuki ujung inti materi yaitu kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kita telah mempelajari jenis-jenis wawancara dan tahap yang penting untuk mempersiapkan diri menghadapi wawancara dengan percaya diri dan sukses. Baik, jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga informasi ini membantu kalian meningkatkan keterampilan wawancara dan meraih kesuksesan di dunia karir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranfia Cianjuita, NPM 2241110 dari kelas manajemen bekerja. Di sini saya akan mempresentasikan materi MSDM tentang memahami konsep penilaian kerja. Baik, apa sih itu penilaian kerja? Penilaian kerja adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja seorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Di sini saya akan membahas pengertian, tujuan, metode, tantangan, kegunaan, dampak, serta kesimpulan dan saran terkait penilaian kerja kinerja. Baik,
bagian yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke tujuan penilaian kinerja. Jadi, dari penilaian kinerja, tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana individu atau tim berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk pengembangan dan mengambil keputusan terkait sumber daya manusia. Next, selanjutnya, metode penilaian kinerja. Jadi, metode penilaian kerja dapat mencakup berbagai pendekatan seperti evaluasi kinerja, kinerja rutin, penilaian 360 derajat, dan penggunaan indikator kinerja kunci atau KPI. Next, selanjutnya tantangan dalam penilaian kinerja. Oke. Jadi ada beberapa tantangan ya dalam penilaian kinerja ini. Yang pertama yaitu subjektivitas. Adalah penilaian kinerja dapat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan pribadi penilai yang dapat menciptakan ketidakadilan atau ketidakobjektifan. Yang kedua yaitu bias. Adanya bias persoal atau kelompok dapat mempengaruhi penilaian seperti bias kesukaan atau bias diskriminasi tanpa disadari. Nah, selanjutnya itu kesulitan mengukur kinerja yang subjektif. Untuk pekerjaan yang lebih abstrak atau kreatif, sulit mengukur kinerja secara objektif, menyebabkan tantangan dalam memberikan penilaian yang akurat. Yang keempat, frekuensi penilaian. Itu tantangan terkait dengan seberapa sering penilaian kinerja dilakukan. Jika terlalu jarang, potensi malah kinerja mungkin tidak terdeteksi dengan cepat. Yang kelima yaitu ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan penilaian tidak jelas atau tidak terhubung dengan tujuan organisasi, dapat menyulitkan dalam mengevaluasi kinerja dengan benar. Yang keenam yaitu ketidaksesuaian metode. Pemilihan metode penilaian tidak sesuai dengan jenis pekerjaan atau tujuan penilaian dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat. Ketujuh, ketidaknyamanan karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman atau defensif selama proses penilaian yang dapat mempengaruhi keterbukaan dan kejujuran. Dan yang kedelapan itu tantangan teknologi. Mengadopsi teknologi dalam proses penilaian kinerja bisa menjadi tantangan, terutama jika sistem atau perangkat lunak tidak efisien atau tidak terima dengan baik oleh pengguna. Next, selanjutnya kegunaan. Jadi penilaian kerja bermanfaat untuk pengembangan karir, pengambilan keputusan promosi, pengidentifikasian kebutuhan pelatihan, dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Next, selanjutnya yaitu dampak penilaian kinerja pada karyawan dan perusahaan. Jadi yang akan berdampak dari penilaian kerja pada karyawan di perusahaan adalah dari penilaian kerja dapat mencakup peningkatan motivasi karyawan, pengembangan keterampilan, dan optimalisasi penempatan sumber daya manusia. Next, selanjutnya kesimpulan dan saran. Baik, jadi dalam kesimpulan ini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa penilaian kerja adalah alat yang penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengukur, mengelola, dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Dan sarannya untuk meningkatkan efektivitas penilaian kerja, disarankan untuk mengurangi bias, memberikan umpan balik konstruktif, dan
mengaitkannya dengan tujuan bisnis organisasi. Baik, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, juga belum jelas juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kalian telah mengikuti presentasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranbia Cianjanita, NPM 2241150 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi MSDM tentang memahami struktur dan keadilan kompensasi. Pertama yaitu struktur kompensasi yang umum. Ada gaji dasar, yaitu gaji pokok merupakan komponen utama dalam struktur kompensasi yang memberikan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi kompensasi itu adalah pengertiannya adalah gaji atau timbal balik dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan merupakan tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk mengkompensasi kebutuhan khusus seperti tunjangan kesehatan atau transportasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada yang memiliki suatu tunjangan. Contohnya kita sudah diberi gaji. Nah, kita juga mendapatkan suatu tunjangan seperti alat transportasi tadi, kita diberikan fasilitas mobil ataupun rumah untuk sebagai tunjangan. Yang ketiga yaitu bonus dan insentif. Bonus dan insentif ini sering digunakan untuk memberikan penghargaan tambahan berdasarkan pencapaian seseorang atau kelompok dalam mencapai target tertentu. Jadi jika dalam suatu di perusahaan kita mendapatkan suatu penghargaan atau pencapaian, kita maka akan diberikan bonus. Yang keempat yaitu penghargaan non-moneter. Ini adalah penghargaan seperti pengakuan atau penghargaan dan kesempatan pengembangan karir, juga merupakan bagian penting dari struktur kompensasi yang bisa memotivasi dan memperkuat ikatan dalam organisasi. Contohnya seperti naik jabatan, itu merupakan contoh dari penghargaan non-moneter. Next, selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kompensasi, yaitu industri dan sektor. Struktur kompensasi dapat berbeda antara industri dan sektor yang berbeda, misalnya sektor perbankan dan sektor teknologi. Kedua yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman. Di pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi tingkat kompensasi yang diterima oleh individu dalam suatu posisi. Jadi, contoh ya seperti lulusan SMA dan kuliah itu mempengaruhi gaji dan suatu pangkat dari seseorang. Yang kedua yaitu posisi dan tanggung jawab. Tingkat kompensasi juga dipengaruhi oleh tingkat posisi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan. Contohnya seperti manajer dan seorang karyawan biasa. Jadi manajer memiliki gaji yang lebih tinggi daripada karyawan biasa. Yang terakhir yaitu ketersediaan anggaran perusahaan. Kompleksitas struktur kompensasi seringkali merupakan hasil dari ketersediaan anggaran yang dimiliki perusahaan. Ketika suatu perusahaan
memiliki rasio keuangan yang turun, maka gaji dari seseorang itu juga akan ikut menurun. Kadang juga ada yang tidak mendapatkan gaji karena perusahaan sedang diambang kebangkrutan. Next, selanjutnya keadilan kompensasi. Yang pertama, definisi keadilan kompensasi adalah keadilan dalam distribusi kompensasi yang sesuai dengan kontribusi tanggung jawab dan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu jenis-jenis keadilan kompensasi. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan internal dan eksternal yang mengacu pada perbandingan internal dan eksternal karyawan terhadap kompensasi yang mereka terima. Yang ketiga, implikasi dari kurangnya keadilan kompensasi. Jika kompensasi tidak dirasakan adil, ini dapat mengakibatkan keengganan untuk berkontribusi, kurang motivasi, dan mengurangi kepuasan serta retensi karyawan. Next, selanjutnya strategi untuk mencapai keadilan kompensasi. Yang pertama, evaluasi transparan, mengkomunikasikan kriteria evaluasi yang jelas dan melibatkan karyawan dalam proses penilaian kinerja. Yang kedua yaitu komitmen pada kebijakan yang adil, menerapkan kebijakan kompensasi yang adil dan konsisten untuk semua karyawan. Dan yang ketiga, keberlanjutan, menghapus secara rutin struktur dan keadilan kompensasi untuk memastikan tetap relevan dan mendukung tujuan organisasi. Baik, next selanjutnya kesimpulan materi. Jadi dari materi ini mungkin kalian dapat memahami struktur dan keadilan kompensasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja yang lebih baik. Baik, jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ingin berterima kasih karena telah mengikuti presentasi saya. Semoga presentasi ini memberikan kalian wawasan yang lebih baik tentang pentingnya memahami dan menerapkan struktur dan keadilan berkompensasi dalam organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranvia Jianjanita, NPM 224111050 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi MSDM tentang memahami pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan adalah aspek penting dalam organisasi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis dan implementasi serta manajemen.
Baik, yang pertama itu tujuan pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Tujuannya adalah pertama, untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Implementasi insentif dan kompensasi dapat dilakukan melalui skema gaji, bonus kinerja, dan tunjangan. Next, selanjutnya, jenis-jenis insentif dan kompensasi pelengkap. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jenis-jenisnya meliputi skema gaji, bonus kinerja, dan tunjangan. Nah, di sini ada ya seperti tunjangan kesehatan, bonus kinerja, dan opsi saham. Yang next selanjutnya, pentingnya insentif dalam dan kompensasi pelengkapan dalam organisasi. Penting karena untuk memastikan bahwa skema insentif menciptakan keadilan internal dan eksternal serta sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Next, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas insentif dan kompensasi perusahaan pelengkap. Adapun faktor-faktor yang melibatkan aspek-aspek tersebut, yaitu 1. Keterkaitan dengan kinerja. Kompensasi harus terkait langsung dengan pencapaian tujuan kinerja dan hasil yang diinginkan. Ini memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu keadilan internal dan eksternal. Pemberian insentif harus dianggap adil oleh karyawan internal, memastikan bahwa perbedaan dalam kompensasi tercermin dan perbedaan dalam kontribusi dan kinerja. Yang ketiga, keterbukaan dan komunikasi. Karyawan harus memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana mereka dapat mencapai tingkat kompensasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan dalam kebijakan perusahaan atau perubahan kondisi ekonomi. Yang kelima, yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya yang mendukung prestasi dan pengakuan akan meningkatkan efektivitas insentif. Yang keenam, analisis pasar dan industri. Perusahaan perlu memantau tren kompensasi di pasar dan industri mereka untuk memastikan bahwa tingkat kompensasi mereka tetap kompetitif. 7. Evaluasi kinerja yang jelas. Harus jelas karena dapat mengarahkan usaha mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ke-8, keseimbangan antara kompensasi finansial dan non-finansial. Selain insentif finansial, perusahaan juga perlu mempertimbangkan aspek non-finansial seperti pengembangan karir, pengakuan, dan kepuasan pekerjaan. Yang ke-9, yaitu ketidakpastian ekonomi. Faktor eksternalnya seperti ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi keefektifan insentif dan kompensasi sistem. Ini perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi. Dan yang ke-10, yaitu partisipasi karyawan. Next, selanjutnya, implementasi dan manajemen insentif dan kompensasi pelengkap.
mengungkapkan strategis dan praktis terbaik dalam menerapkan dan mengelola insentif dan kompensasi pelengkap. Next, selanjutnya, tips untuk memahami dan mengelola pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Memberikan tips praktis untuk memahami, merancang, dan mengelola program insentif dan kompensasi pelengkap yang efektif. Tips baik. Baik, next, selanjutnya kita sudah mencapai di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Dalam materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa pentingnya pemahaman dan pengelolaan insentif dan kompensasi pelengkap dalam mencapai kesuksesan organisasi. Jadi eh, kompensasi dan insentif itu sangat penting dalam suatu perusahaan sebagai pelengkap untuk karyawan. Next, jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantia Janjrita, NPM 224111050 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong kita untuk bertindak dan mencapai tujuan dalam konteks kepuasan kerja. Motivasi sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Definisi motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mengarahkan perilaku. Hal ini melibatkan dorongan, kebutuhan, dan keinginan yang mempengaruhi tingkat keterlibatan dan performa seseorang dalam pekerjaannya. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Teori hierarchy of needs adalah teori berdasarkan pemenuhan urutan kebutuhan dasar manusia seperti fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori X dan Y, teori yang menggambarkan dua pendekatan terhadap manajemen dan motivasi karyawan. X yang berfokus pada kontrol eksternal dan Y yang berfokus pada otonomi dan tanggung jawab individu. Teori two factor, teori yang membedakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan intrinsik dan kepuasan ekstrinsik dalam pekerjaan. Selanjutnya, fungsi motivasi dalam kepuasan kerja. Fungsi motivasi itu implikasi dalam kepuasan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian,
mengarahkan fokus dan tujuan yang jelas, mendorong timbal balik dan pengakuan. Sedangkan implikasi dan kepuasan kerja adalah karyawan merasa memiliki kontrol dan mereka dihargai dalam pekerjaan mereka, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus mereka capai, menghasilkan kepuasan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan atas prestasi merangsang kepuasan kerja dan motivasi lebih lanjut. Next, selanjutnya, implikasi motivasi terhadap kepuasan kerja. Pertama, peningkatan kualitas kerja dan kinerja. Kedua, meningkatnya kepuasan dan motivasi karyawan. Ketiga, reduksi stres dan tingkat absensi. 4. Peningkatan retensi dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, penyediaan waktu luang. Karyawan dapat menggunakan waktu luang untuk mengejar minat pribadi dan mengembangkan keterampilan baru. Kedua, penyediaan pelatihan dan pengembangan, membantu karyawan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tuntutan pekerjaan yang lebih menantang. Yang ketiga, pemberian feedback dan pengakuan, memberikan umpan balik konstruktif dan pengakuan atas prestasi karyawan. Next, selanjutnya, tantangan dalam mengimplementasikan motivasi dalam kepuasan kerja. Pertama, kurangnya rasa kepemilikan. Tantangan dalam membuat karyawan merasa memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Yang kedua, tingkat kepuasan yang berbeda-beda, menangani kebutuhan dan motivasi yang berbeda dari setiap karyawan agar mereka tetap puas dan termotivasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan kerja yang konstan, mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, terakhir yaitu kesimpulan. Dalam materi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa motivasi adalah kunci dalam mencapai kepuasan kerja yang memuaskan. Dengan memahami fungsi motivasi dan mengatasi tantangan yang terkait, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang termotivasi dan memuaskan. Baik, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Apabila kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.